Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kali ini bersama saya Roy Fernando Nababan dari SMA Santo Thomas 3 Medan akan membawakan materi korosi. Kompetensi dasar materi ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan proses korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Menjelaskan upaya pencegahan dan mengatasi terjadinya korosi. Mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Korosi atau perkaratan. Benda-benda yang mengandung logam seperti besi cenderung mengalami kerusakan di alam. Hal itu ditandai dengan adanya bercak-bercak besi yang berwarna merah coklat yang umumnya disebut karat besi. Korosi adalah peristiwa kerusakan logam akibat proses elektrokimia, di mana proses elektrokimia yang dimaksud adalah reaksi redoks. Reaksi redoks pada elektroda itu menggunakan prinsip Rao, yang artinya di katoda terjadi peristiwa reduksi atau tangkap elektron, sementara di anoda peristiwa oksidasi atau pelepasan elektron. Reaksi perkaratan pada besi. Pada besi berkarat, besi akan teroksidasi di anoda. Misalkan batang besi yang terkena tetesan air. Kita tahu tetesan air pastinya mengandung oksigen. Maka elektroda yang terbentuk pada proses perkaratan ini adalah batang besi akan bertindak langsung sebagai anoda, sementara oksigen dari tetesan air akan bertindak sebagai katoda. Maka aliran elektron akan bergerak dari elektroda anoda menuju elektroda katoda. Nah, untuk tetesan air, sebagaimana kita ketahui, air mengandung komponen H positif dan OH negatif, sehingga reaksi perkaratan pada besi akan terjadi pada dua suasana. Bisa suasana asam atau suasana basa. Untuk suasana asam, di katoda oksigen terreduksi menghasilkan 2H2O, sementara batang besi akan teroksidasi. Nanti ini memperoleh reaksi sel demikian. O2 ditambah 4H positif ditambah 2Fe akan menghasilkan 2H2O tambah 2Fe2 positif. Pada suasana basa, di katoda oksigen juga direduksi, menghasilkan ion OH negatif. Sementara di anoda, logam atau batang besi akan mengalami oksidasi, menghasilkan Fe2 positif. Untuk reaksi selnya diperoleh 2H2O ditambah O2 ditambah 2Fe akan menghasilkan 4OH negatif tambah 2Fe2 positif. Nah, ion Fe2 positif ini akan mengalami proses lanjutan atau reaksi lanjutan. Menurut reaksi, Fe2O3 NH2O inilah yang disebut dengan karat besi. Faktor penyebab korosi. Yang pertama adalah konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Faktor kedua adalah pH. Pada suasana yang lebih asam atau pH
lebih kecil dari 7. Reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun suasana basah. Yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Faktor penyebab korosi berikutnya adalah keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anoda kepada reaksi reduksi pada daerah katoda. Berikutnya, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif. Maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi anoda ke logam kurang reaktif katoda. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek inilah yang disebut dengan efek galvanic coupling. Bagaimana cara mencegah korosi pada besi? Pencegahan korosi pada besi dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama cara mekanis, lalu yang kedua proteksi katodik atau perlindungan katodik. Cara mekanis meliputi yang pertama pengecatan, melumuri dengan oli, melapisi dengan seng, melapisi dengan timah, membalut dengan plastik, lalu yang terakhir boleh dengan membuat paduan logam. Sementara cara proteksi katodik yaitu dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai enol lebih kecil. Yaitu logam pelindung biasanya menggunakan magnesium. Ya, tujuannya adalah supaya besi terhindar dari proses oksidasi, karena kalau logam besi dihubungkan dengan logam yang enolnya lebih kecil, maka otomatis logam yang enolnya lebih kecil tersebutlah yang mengalami oksidasi. Sehingga besi akan terlindung dari proses oksidasi atau proses korosi. Bagaimana cara mencegah korosi pada aluminium? Nah, untuk aluminium merupakan logam yang lebih aktif daripada besi, tetapi lebih tahan terhadap karat. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida Al2O3 dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuk lapisan oksida yang tipis. Lapisan tersebut melekat kuat pada permukaan logam. Oleh karenanya, logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan lebih lanjut. Melalui elektrolisis, lapisan oksida tersebut dapat dipertebal. Proses ini dinamakan anodizing. Aluminium hasil anodizing digunakan untuk membuat perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen pintu dan jendela, serta bingkai. Sampai di sini materi korosi yang saya bawakan. Nah, berikut ada latihan soal. Dengan harapan melalui latihan soal ini, pemahaman Anda mengenai proses terbentuknya korosi, mekanisme reaksi korosi, faktor penyebab, dan pencegahan korosi akan dipahami lebih cepat. Ini ada 3 soal. Nah, coba dilatih, maka harapannya Anda akan lebih terbiasa dengan soal-soal mengenai korosi. Oke, terima kasih bagi yang sudah bergabung, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini
senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.